Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah geometri, dan kesempatan ini kita akan membahas materi terkait dengan poligon atau segi banyak yang sebangun atau disebut dengan similar polygons. Tujuan perkuliahan ini setelah mengikuti perkuliahan pada bagian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami definisi dua poligon atau segi banyak yang sebangun dan juga sifat-sifatnya. Ketika dua bangun atau objek geometrik memiliki bentuk yang tepat sama, maka mereka dikatakan sebangun atau similar. Simbol untuk menyatakan sebangun atau similar seperti ini, seperti gelombang. Nah, ketika dua bangun atau objek memiliki bentuk yang sama dan semua bagian-bagian yang berkorespondensi memiliki ukuran yang sama, maka kedua bangun tersebut adalah kongruen. Perlu dicatat di sini bahwa simbol untuk kongruen merupakan kombinasi dari simbol untuk kesebangunan atau similarity dan kesamaan atau equality. Sehingga kongruen di sini ada yang menyebut sama dan sebangun karena simbolnya adalah gabungan dari kesebangunan dan juga kesamaan. Segi banyak yang kongruen selalu memiliki ukuran yang sama dan bagian-bagian yang berkorespondensi memiliki ukuran yang juga sama. Nah, di sini kita bisa baca dua segi banyak atau poligon yang kongruen adalah juga merupakan poligon atau segi banyak yang sebangun. Jadi kongruen pasti sebangun karena tandanya kita lihat di sini. Jadi kita ulangi, dua poligon yang kongruen pasti sebangun, akan tetapi dua poligon yang sebangun belum tentu kongruen. Agar dua poligon itu menjadi sebangun, maka perlu atau dibutuhkan bahwa setiap sudut dari poligon yang pertama kongruen dengan sudut yang berkorespondensi pada poligon yang lainnya. Namun demikian, kongruensi atau kekongruenan sudut tidaklah cukup untuk membentuk poligon-poligon yang sebangun. Vertices atau titik-titik pada sudut-sudut yang kongruen adalah merupakan vertices atau titik-titik yang berkorespondensi pada poligon yang sebangun. Nah, berdasarkan gambar 55 di sini, 55, jika sudut A maksud saya pada poligon yang pertama adalah kongruen dengan sudut H pada poligon yang kedua, maka titik A, vertex A atau titik A berkorespondensi dengan vertex atau titik H, dan disimbolkan dengan notasi seperti ini. Titik A berkorespondensi dengan titik H. Kita juga dapat mengindikasikan atau menunjukkan bahwa sudut A berkorespondensi dengan sudut H dengan menuliskannya seperti ini. Sudut A berkorespondensi dengan sudut H. Nah, suatu pasangan sudut seperti A dan H itu adalah disebut dengan sudut-sudut yang berkorespondensi. Sementara sisi yang ditentukan oleh titik-titik yang berurutan dan berkorespondensi adalah merupakan sisi-sisi yang berkorespondensi pada poligon yang sebangun. Sebagai contoh, jika titik H berkorespondensi dengan titik H dan titik B berkorespondensi dengan titik C, maka sisi AB berkorespondensi dengan sisi HC. Nah, kita lihat di sini contoh diberikan segi 4 ABCD dan juga HJKL, keduanya sebangun atau similar.
dengan sudut-sudut yang kongruen yang ditunjukkan pada gambar 55 di sini. Namai titik-titik, sudut-sudut, dan juga sisi-sisi yang berkorespondensi satu sama lain. Nah, di sini karena sudut A kongruen dengan sudut H, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Seperti sebelumnya tadi, sudut A, H, kemudian sudut B dengan J seperti ini. Sudut B berkorespondensi dengan J, sudut C berkorespondensi dengan K, sudut D berkorespondensinya dengan L. Maka tentu saja titik A berkorespondensi dengan H, titik B berkorespondensi dengan J, titik C berkorespondensi dengan K, dan titik D berkorespondensi dengan L. Dan pasangan-pasangan sisi yang berkorespondensi, kita bisa baca di sini, AB berkorespondensi dengan HJ, seperti ini, tuliskan. Kemudian BC berkorespondensi dengan JK, seperti ini. Kemudian CD berkorespondensi dengan KL, seperti ini. Dan AD berkorespondensi dengan HL, seperti ini. Nah, kita masuk ke definisi dua poligon atau segi banyak yang similar atau sebangun. Maka di sini dikatakan dua poligon adalah sebangun jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, semua atau seluruh pasangan-pasangan sudut yang berkorespondensi adalah kongruen. Yang kedua, semua pasangan sisi yang berkorespondensi itu proporsional, artinya memiliki perbandingan atau rasio yang sama. Nah, definisi tadi kita jabarkan lagi dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Kita tuliskan ulang, sebenarnya ini dua poligon sebangun adalah dua poligon yang keduanya terdapat korespondensi satu-satu, tentu saja. Ya, di antara titik-titik sudutnya sedemikian sehingga memenuhi yang pertama, semua pasangan sudut-sudut yang berkorespondensi adalah kongruen. Kemudian yang kedua, semua pasangan sisi-sisi yang berkorespondensi adalah proporsional atau sama rasionya. Anda perlu membedakan antara sebangun dan kongruen. Kalau kongruen, maka yang kedua di sini adalah kongruen juga, bukan proporsional. Untuk yang nomor 1, itu ini dipenuhi pada sebangun dan juga kongruen. Tetapi yang kedua proporsional. Nah, misalkan saja segitiga ABC sebangun dengan segitiga DC, ini diteruskan ya, sama dengan yang tadi, menggunakan notasi seperti tanda gelombang. Nah, di sini contoh dari gambar di samping, jika segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 HJKL, maka tentu memenuhi yang pertama, sudut A kongruen dengan sudut H, sudut B kongruen dengan sudut C kongruen dengan sudut K, sudut D kongruen dengan sudut L, kemudian perbandingan sisi-sisi yang berkorespondensi itu sama. Jadi AB dibanding HJ sama dengan BC dibanding JK, sama dengan CD dibanding KL, dan sama dengan lagi DA dibanding LH. Nah, kita akhiri dengan soal 1. Manakah sembarang dua bangun berikut yang pasti sebangun? Anda perlu mengingat kembali definisi yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah sembarang dua persegi, apakah sebangun? Yang kedua, sembarang persegi dan persegi panjang, apakah persegi dan persegi panjang ini pasti sebangun? Yang C, sembarang dua segitiga sama kaki. Yang D, sembarang dua segitiga sama sisi. Yang E, sembarang dua segitiga 5 beraturan. Nah, bagi pemirsa silahkan menjawab di komentar video ini, dan bagi mahasiswa saya harap untuk merespon atau menjawab soal ini dengan menjawab, nanti silahkan dituliskan soal 1A, sebangun atau tidak, pasti atau tidak. Jadi misalkan A ini pasti, berarti jawab pasti. Kalau tidak pasti berarti jawab belum tentu. Jadi pasti dan belum tentu. Ada dua pilihan jawaban, pasti dan belum tentu. Silakan dijawab A sampai E.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.